Ini semua bunganya kita pangkas. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan di kolom komentar, dan mungkin Anda juga salah satunya yang mencari kata kunci di kolom pencarian, salah satunya itu di YouTube, yaitu bagaimanakah cara menanam atau budidaya alpukat agar cepat berbuah. Itu banyak sekali yang mencari kata kunci ini dan banyak sekali yang bertanya terkait hal itu. Dan ini adalah pohon alpukat yang sudah berbunga, padahal baru 1 tahun penanaman, dan akan kita bahas ada 6 cara agar ketika budidaya alpukat itu cepat berbuah. Namun di video kali ini kita juga akan memperlihatkan bahwa bunga-bunga yang berhasil tumbuh ini nanti kita akan semuanya pangkas. Apa alasannya dan apa saja 6 cara tersebut? Saksikan video kami sampai selesai. Ini adalah pohon alpukat happy yang kita tanam tanggal sekitar 1 Maret apa ya Pak ya? Sekitar tanggal 1 Maret, berarti pas 1 tahun usia pohon ini. Tingginya sudah 1,5 meter lebih dan sudah berbunga. Ada bunganya, ini bisa dilihat ini. Tapi di video kali ini nanti akan kita potong dan kami akan memberikan beberapa tips agar ketika Anda budidaya alpukat itu cepat berbuah. Yang pertama yaitu pemilihan bibit. Untuk bibit harus dari perbanyakan grafting. Entah itu sabung pucuk, okulasi, mungkin juga cangkok. Tapi akan sedikit kurang kami rekomendasikan untuk cangkok, karena selain susah juga nanti untuk masa kedepannya itu agak kurang bagus. Jadi minimal sabung pucuk atau okulasi atau sabung sisip. Itu jangan dari biji. Nanti akan kita perlihatkan seperti apa pohon yang kita juga tanam dari biji dan ada maksud dan tujuannya. Dan ini contohnya alpukat yang kita tanam dari biji. Nah, lihat ini nanti akan lama berbuahnya. Berbeda dengan tadi yang alpukat ikol, kemudian alpukat apa tadi? Happy. Di sini ada 15 jenis, kurang lebih sekitar 15 jenis alpukat. Dan ada yang introduksi, ada yang lokal, asli Indonesia, dan ini dari biji. Kenapa kita salah satunya tanam dari biji? Karena harapannya nanti bisa kita top booking jenis yang ke depan saat ini belum ada dan bagus itu. Namun ini hanya beberapa, mungkin sekitar 3 pohon yang dari biji. Jadi nanti kita jadikan pohon untuk di top booking, bukan untuk dibuahkan, karena ini nanti jika dibuahkan sangat lama. Bisa sampai 7 tahun baru berbuah. Mungkin ada banyak yang memberikan tips gimana agar pohon alpukat yang dari biji cepat berbuah. Memang bisa, hanya saja nanti dari segi buahnya 50-50. Jika kita beruntung maka bagus buahnya, jika tidak ya nanti kita harus mengulang lagi. Jadi ini nanti tujuannya memang untuk top working. Nah, pohonnya sudah besar. Dan saran saya, mending ketika mau tanam dan tujuannya untuk dibuahkan, langsung yang grafting. Itu yang pertama, harus dari grafting. Yang kedua yaitu saat menanam, pilihlah bibit yang sudah besar. Itu cara agar cepat berbuah. Tentu ketika Anda menginginkan tanaman itu lebih cepat berbuah, maka tanam bibit yang sudah besar, yang memang kelemahannya adalah harganya pasti jauh lebih mahal. Yang pertama. Yang kedua, ketika bibit itu tidak dari lokasi Anda, otomatis biaya pengirimannya itu juga lebih mahal daripada ketika bibit kecil. Itu yang kedua. Dan ini juga kita tanam dulu bibit sudah agak besar. Jadi kenapa ini 1 tahun bisa berbunga? Salah satunya karena penanamannya itu dulu bibit sudah tinggi sekitar 1 meter up. Dan ini sudah 2 meter, 1,5 meter, 2 meter, dan sudah berbunga. Batangnya juga lumayan besar. Itu yang kedua.
Dan untuk pemilihan bibit yang besar itu juga ada tipsnya. Tidak semua bibit yang besar itu nanti bagus untuk ditanam. Nanti kita perlihatkan ada pohon kita itu yang stagnan, dan itu karena pemilihan bibit yang besar tapi salah. Nanti kita perlihatkan juga bibit yang memang tidak kita tanam dan kita jadikan tabur lampot, karena ke depan kurang bagus ketika dikebunkan. Dan ini adalah beberapa pohon yang memang kita taruh di sini, kita singkirkan, kita pinggirkan, tidak kita jual. Karena apa? Ini tadi seperti yang kita ceritakan, Anda bisa memilih bibit yang sudah besar atau pohon yang sudah besar untuk ditanam. Ini besar, tapi kurang kami rekomendasikan. Ini batangnya sudah terlalu tua, kemudian dia sudah pernah stagnan beberapa masa, itu dia stagnan. Ini ketika ditanam ada fase di mana pohon ini harus adaptasi cukup lama. Jadi meskipun tidak semua bibit yang besar itu nanti akan cepat berbuah. Salah satunya ini contoh seperti ini. Ini juga hitungannya sudah besar. Aduh. Ini. Nah, ini juga. Ini sangat terlihat. Batangnya sudah terlihat tua sekali tapi vigornya tidak bagus. Ini nanti ketika ditanam akan lama pertumbuhannya. Jadi tidak semua bibit yang ketika sudah besar ditanam nanti pertumbuhannya akan bagus. Tidak. Kita perlihatkan bibit yang bagus untuk ditanam dengan pohon yang sudah besar. Dan ini untuk bibit-bibit atau tanaman yang ketika Anda tanam nanti pertumbuhannya akan cepat. Meskipun batangnya tidak sebesar yang tadi, tapi ininya masih hijau, masih muda, dan pertumbuhannya bagus. Nanti ketika ditanam, adaptasinya tidak terlalu lama dan pertumbuhannya akan cepat. Ini bibit-bibit seperti ini. Meskipun lebih bagus lagi ketika di planter bag, teman, untuk usia-usia ini pertumbuhannya masih bagus. Karena selain jadi tidak harus besar sekali, tapi minimal bibit tidak terlalu kecil dan syaratnya batangnya masih muda, bisa dikatakan belum pernah stagnan, tidak mengkarak, apa ya istilahnya ya, tua, tidak terlihat tua gitu. Nah, ini masih muda seperti ini, pertumbuhannya nanti akan bagus. Ini ketinggiannya kalau dari polybag itu sekitar 1,5 meter, cuman kalau dari ini mungkin 120, tapi insya Allah ini pertumbuhannya lebih cepat. Jadi ketika pengen cepat berbuah, tanam yang bibitnya sudah besar. Insya Allah nanti cepat berbuah. Tapi ya memang kelemahannya adalah ongkos yang harus Anda keluarkan lebih besar. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah carilah ketika memang ingin cepat berbuah, top walking. Jadi Anda harus sudah punya pohon alpukat yang sudah besar, ditebang, kemudian di top walking. Itu salah satu cara agar cepat berbuah, karena biasanya 2 kali lipat. Jika Anda penanaman dari bibit itu 3 tahun, dengan cara top walking itu 1,5 tahun biasanya sudah mulai berbuah. Itu tergantung ukuran dari top walking dan jenisnya. Ini adalah salah satu contoh alpukat Nicole yang kita top walking. Karena memang dulunya di sini tidak ada pohon alpukat, akhirnya kita tanam pohon alpukat yang sudah besar, tapi pertumbuhannya kurang bagus. Yang seperti itu ini pertumbuhannya tadinya kurang bagus, akhirnya kita dijadikan batang bawah, dan alhamdulillah akarnya masih bagus, hanya percabangannya yang kurang bagus. Dan kita top walking dengan alpukat Nicole ini. Kenapa waktu itu kita putuskan untuk top walking alpukat Nicole? Karena memang waktu penanaman dulu kita belum ada stok bibit alpukat Nicole yang sudah besar, jadi rata-rata masih kecil, sehingga kita buat top walking dan kita sambung. Ini bagian sambungannya, sambung sisip di bagian sini. Itu juga ini pertumbuhannya sangat bagus. Ini juga hasil top walking dari batang pohon alpukat. Kalau ini pertumbuhannya memang pohonnya masih bagus dulu, hanya saja varietasnya yang kita tidak ketahui, kita lupa memberi nama,
dan kita tidak berani untuk menjual ke konsumen, akhirnya kita tanam di sini dan kita top walking, hasilnya sangat bagus. Nah, ini adalah hasil top walking dari alpukat Nicole. Ini usianya sekitar 9, dari top walking itu sekitar 7 bulan. Karena kita dulu tanam, kalau batang bawahnya sudah 1 tahun, tapi dalam pos 1 bulan pertama sampai 3 bulan itu belum kita berani sambung, karena kita programnya adalah agar tanaman ini sehat dulu yang batang bawah. Setelah sehat baru kita top walking, dan pertumbuhannya sekarang sudah bagus untuk alpukat Nicole-nya. Ini ketika dulu saat 1 tahun penanamannya bibit masih kecil, saya kira pertumbuhannya belum sebesar ini. Yang di rumah itu sudah besar. Insya Allah tahun depan alpukat Nicole bisa berbuah, semoga. Dan nanti kita berikan laporan ke Pak Evelyn. Ini juga alpukat Nicole. Ini sama seperti tadi alpukat Nicole, cuman yang ini bukan top walking. Ini bibit yang dari Pak Evelyn yang dulu pernah dikirim ke kita. Itu salah satunya, itu kita tanam di sini dan ukurannya sama dengan yang hasil top walking. Memang untuk top walking itu cepat pertumbuhannya, namun pertama harus ada pohon yang sudah siap untuk di top walking. Kalau belum ya sama aja, tetap lama. Yang kedua, skill untuk top walking itu juga harus dikuasai, karena meskipun di YouTube itu sudah ada banyak tutorial cara top walking, hanya saja tidak semua hasil top walking itu pasti berhasil. Kita ada yang jenis selain Nicole ini mudah sekali untuk diperbanyak. Yang jenis lain itu kemarin ada coba apa ya Pak yang susah itu ya, ada coba kalau nggak salah itu kita sampai 2 kali top walking, karena pertama gagal, yang kedua juga gagal, yang ketiga baru berhasil. Nah itu, jadi meskipun top walking itu nanti pertumbuhannya lebih cepat, cuman tergantung dari batang bawahnya tadi sudah siap atau belum. Kalau belum siap sama aja, tetap lama. Ini terus selain top walking, yang keempat yaitu menggunakan pupuk sintetis. Itu sangat cepat nanti akan berbuah. Pupuk sintetis ini bukan berarti harus pupuk pembuahan. Jadi di awal itu langsung Anda gunakan pupuk NPK atau pupuk lain yang memang itu pupuk kimia atau sintetis, full tanpa organik, itu pertumbuhannya akan cepat, nanti juga akan cepat berbuah. Hanya saja kelemahannya adalah pertama, pohon itu nanti akan rawan penyakit. Daya tahan tubuh, daya tahan tanaman terhadap serangan hama atau virus itu sangat lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, masa atau usia tanam pohon itu juga tidak panjang. Jadi bisa separuh dari tanaman yang organik. Yang full kimia itu, kita juga ada contoh di kebun milik teman, itu full kimia, usia 10 tahun sudah mati. Itu yang selanjutnya, ketika kimia jelas nanti akan merusak tanah. Jadi misal nanti pohon sudah akan diadakan peremajaan, kita akan menanam lagi, itu tanah sudah rusak dan waktunya lama sekali untuk menormalkan tanah kembali. Dan yang kelima, yaitu yang banyak diajarkan di beberapa tutorial, yaitu bagaimana cara membuahkan alpukat. Kita juga dulu pernah membuat video bagaimana agar pohon alpukat itu cepat berbuah. Salah satunya adalah dengan stres. Jadi jika memang Anda pengen cepat pohon Anda berbuah, maka lakukanlah stres pada tanaman. Orang dulu sering menggunakan ini, melukai pohon dengan dilukai atau diikat kerat-kerat atau dikerat. Jadi kayak mau mencangkok tapi tidak ditutup. Tanaman akan stres dan nanti akan berbuah, dengan catatan tetap harus dikasih nutrisi atau pupuk yang mengandung kalium dan fosfor. Itu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pembuatan lubang tanam harus benar-benar bagus. Ini sangat berpengaruh karena pembuatan lubang tanam itu hanya dilakukan 1 kali, yaitu saat penanaman awal. Jadi usahakan saat pembuatan lubang tanam itu benar-benar bagus, tanahnya bagus, kemudian pemberian pupuknya juga tepat, kemudian pupuk untuk pondasi itu juga harus tercukupi.
dolomit itu juga harus tercukupi. Lebih besar lebih bagus. Jadi lubang tanam itu nanti juga akan mempengaruhi pertumbuhan yang akhirnya nanti pohon akan cepat berbuah. Jangan asal-asalan saat menanam, karena ketika akan Anda asal-asalan dan yang kedepannya Anda menyesal, itu tidak bisa diulangi, maka Anda harus bongkar lagi dan buat lagi. Itu agak susah. Mending di awal Anda persiapkan dulu lubang tanam matang-matang. Demikian tadi 6 hal yang harus Anda perhatikan saat pengen berkebun alpukat dengan harapan pohon nanti akan cepat berbuah. Itu tadi 6 tips dari kami, dan di video kali ini kami akan memotong bunga-bunga ini karena memang bagi kami sendiri untuk usia sekian itu belum saatnya untuk dibuahkan. Ini yang juga menjadi problem. Anda bertanya bagaimanakah cara budidaya alpukat agar cepat berbuah. Cepat itu dalam arti berapa tahun itu sangat ambigu, bermacam-macam, sangat relatif sekali. Jadi bagi kami 2 tahun itu terlalu cepat. Idealnya 3 tahun. Makanya banyak orang yang tanya berapa kira-kira pohon alpukat. Kami seringnya itu jawabnya idealnya. Bukan berarti di bawah 3 tahun itu tidak berbuah. Bahkan banyak yang di bawah 3 tahun itu berbuah, tapi biasanya kurang ideal. Akibatnya apa ketika tidak ideal? Ini pohon ketika nanti saya buahkan jadi buah, bunga ini kita biarkan, akhirnya setelah selesai berbuah, berarti nanti pohon ini memasuki fase generatif. Untuk kembali ke vegetatif itu sangat lama sekali. Butuh waktu sekitar 6 bulan, dan ketika setelah 6 bulan itu usianya itu sudah terpaut jauh dengan yang tidak berbunga. Sehingga nanti akan terlambat sendiri. Untuk itu mending untuk usia-usia sekian dipangkas saja bunganya, atau jika mau dibuahkan cukup 1 atau 2 sebagai sampel atau apa itu. Dan ini kita pangkas, ini berapa bunganya. Ini semua bunganya kita pangkas, bahkan kita pangkas saja. Demikian tadi video kami terkait cara budidaya alpukat agar cepat berbuah. Sebelumnya kita juga memberikan tips bagaimana cara budidaya alpukat di video di atas pojok kanan atas ini. Dan demikian video dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?